Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Subtek Audio, channel tentang reparasi dan tutorial elektronik. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai amplifier yang setelah kita kemarin bikin. Sekarang kita akan membuatkan alat indikator untuk klip dari power amplifier tersebut. Setelah kita kemarin membahas mengenai antara power supply dan amplifier, harus ada ruang buat trafo atau power supply-nya, dikarenakan power supply itu kurang lebih kita ukur setelah kita load kurang lebih 150 watt. Kita bikin power jangan melebihi dari supply, kita bikin power di 100 watt saja biar ada ruang buat trafo, buat napas atau tidak cepat panas dan tidak cepat jenuh. Oke, kita akan ukur ulang dari output trafo tersebut berapa volt AC nya dan berapa volt DC nya, karena listrik sekarang lagi turun. Oke, kita tancapkan dulu. Oke, kita ukur mendapatkan berapa volt AC, berapa volt DC. Mendapatkan AC 24, mendapatkan DC 32 positif, 32 negatif. Oke, kita tulis dulu. Oke, dari tadi kita ukur Sobat Subtek Audio, ini dari input PLN, dari listrik 220 volt, karena listrik tidak stabil, naik turun saja. Dari pengukuran pertama 25 dan pengukuran kedua 24 volt AC CT, kita ambil tengah-tengah saja 23. Mendapatkan tadi volt DC 32 volt DC min, 32 volt DC plus. Karena dari sebuah power amplifier itu dia tidak akan mengeluarkan maksimal melebihi dari tegangan supply. Taruhlah kita mau bikin power berapa ribu watt pun, kalau tegangan dia dari out trafo kita ambil 23, dia tidak akan melebihi 23 volt AC ini. Mau power 1000 watt, 2000 watt, kalau tegangannya masih 23, input dari supply-nya dia tidak akan melebihi supply ini, outnya. Terkecuali di mode bridge. Mode bridge masih bisa 23 lebih. Tapi kalau kita main mono atau main stereo tanpa mode bridge, dia tidak akan mendapatkan melebihi output dari tegangan supply. Oke, kita hitung. Kita akan membuatkan power dengan indikator klipnya sampai berapa, karena kita bikin di 100 watt, jadi dia tidak akan melebihi ini. Jadi kita 23 volt AC, volt AC dibagi 1,414 mendapatkan berapa volt AC. Oke, kita hitung. Oke, 23 dibagi
1,414 mendapatkan 16,2. Kita bulatkan saja menjadi 16. Mendapatkan 16 volt AC. Nah, dari power amplifier yang kita bikin ini, dia tidak akan mungkin melebihi dari 25. Kita akan di set 16 volt AC. 16 volt AC. Jadi kita akan membuatkan indikator klip jangan sampai melebihi ini. Jadi kalau melebihi nanti dia akan menyala. Oke. Sama dengan 16 ini kalau kita kalkulasikan dengan beban 4 ohm, karena kita speaker rata-rata di 4 ohm, karena speakernya main mono, jadi antara speaker woofer dan speaker mid high-nya kita paralel, jadi main di 4 ohm sama dengan 16 out power pangkat 2 sama dengan 16 kali 16 dibagi 4 ohm. Enam belas kali 16 sama dengan 256. 256 dibagi 4 sama dengan 64. Oke, sobat Subtek Audio, kita akan menghasilkan kurang lebih 60 watt sampai 100 watt. Jadi di set kita di 64 watt di beban 8 ohm biar tidak panas di trafo dan di supply tidak kedodoran. Oke, kita langsung saja ke skema. Nah, karena tadi kita setelah ukur mendapatkan nilai dari pol DC nya yaitu sekitar 35 volt DC CT, dari CT ke positif. Yang dibutuhkan yaitu antara resistor yang 2 watt sampai 3 watt kita hubungkan ke dioda Zener yang 15 volt. Ini lambang dioda Zener ya, antara kita hubungkan ujung anoda ke positif yang 35 volt DC, dan yang nilai 4K7 kita hubungkan di ujung di CT. Nah, ini dioda LED. Nah, dari power amplifier kita masuk ke sini, ditahan dioda dulu dengan IN4007 dan ditahan lagi sama resistor. Nah, nilainya resistor ini tanda tanya, belum ketahuan. Nah, nanti kita akan ukur ujung dari ujung ini jangan sampai melebihi 0,5 atau lagi 1 volt. Nanti menyala dia, tapi dia tidak akan umur dari dioda LED ini tidak akan lama. Nanti akan cepat mati. Jadi kita set di 0,5 volt. Setengahnya dari 1 volt, jadi jangan lebih. Oke, kita langsung ke rangkaian, langsung kita praktekkan saja. Dari 4K7 dioda Zener kita hubungkan ke dioda LED, kita tahan dengan resistor, ditahan lagi dengan dioda IN4007, kita hubungkan ke power amplifier. Oke, sobat Subtek Audio, nah sudah dipastikan lampu klip menyala dengan kita hubungkan langsung ke tegangan dari
23 volt, 24 volt dari trafo, kita tahan dengan dioda, kita tahan dengan resistor, lalu ke LED. Nah, kita ukur. Nah, kita ukur dari pin antara pertemuan dioda jener dan resistor 4K7 dengan ujung katoda dari dioda dan resistor yang tanda tanya. Kita ukur. Setelah kita ukur mendapatkan 0,333 volt DC. Oke, sudah cukup sobat, jangan melebihi 0,5. Kalau nanti 0,5 karena arus yang mengalir di badan dioda nanti akan cepat panas ke dioda LED-nya, makanya cepat mati. Oke, kita cukuplah di 0,3, jangan sampai melebihi 0,5. Oke, kalau sudah cukup berarti kita gunakan ini nilai resistor 100 ohm. Kalau cukup berarti kita tulis di sini nilai 100 ohm. Oke, nilai ini akan berbeda-beda dari mulai 4K7 sampai 100 ohm. Ini berbeda apabila tegangan supply ini lebih 35 volt DC. Kalau kita gunakan 60, 65, 70, 80 sampai 100 volt, ini berbeda-beda nilai dari resistor ini karena kita akan set dari ampere atau tegangan dari dioda tersebut. Jangan sampai melebihi 1 volt, karena kalau melebihi 1 volt nyala sih nyala tapi umur dia akan pendek. Kalau masalah dioda jener ini tetap kita pakai 15 volt maupun 35 volt DC maupun sampai 100 volt DC, tetap yang saya gunakan 15 volt. Oke, kita langsung pasang-pasangkan lagi. Oke, sobat Subtek Audio, setelah kita pasang-pasangkan ini dari tegangan positif warna coklat ke dioda jener, dan ini out dari speaker kita masuk ke dioda IN4007, dan ini resistor 100 ohm kita tahan dari ujung anoda ke dioda LED. Oke, kita akan tes sinyal dan langsung di load dengan beban 8 ohm. Nah, sudah kelihatan dari indikator LED. Nah, sudah di volume dimentokin, kita pegang sudah menyala, berarti sudah berfungsi. Apabila ini tidak menyala berarti anoda dan katoda dioda LED suka terbalik. Awas, ingat sobat Subtek Audio ya bang, kaki panjang itu positif. Oke, sobat Subtek Audio, setelah kita pasang-pasangkan dan ini nanti untuk meload resistor balok dengan impeden 8 ohm, dan ini pink noise
atau sound generator kita sudah di set di 1 kilo. Kita akan playkan. Oke, kita langsung play. Buka volume tanpa ada beban dulu. Belum ada beban, sudah menyala dengan menghasilkan output 20 volt,51. Target kita yaitu 16 volt. Oke, kita langsung load. Ini dari sudah mulai sudah dikonekkan dari pin load resistor balok, dan tinggal kita shotkan yang merah ini ke yang pin positif speaker. Nah, lihat sobat Subtek Audio, ada titik klip. Nah, cacat. Oke, kita turunkan. Masih cacat. Oke, mulus. Oke, sobat Subtek Audio, mulus. Nah, mendapatkan nilai 17 hasil dari mulus. Nilai tanpa cacat. Kita naikkan ke 18 atau 19. Kita shotkan lagi. Nah, cacat kan. Oke, kita dekatkan. Nah, cacat ya. Otomatis kita di 16 target ternyata dapat 17. Kita on kan, di shotkan. Nah, dia mulus. Kita ukur tegangan P drop-nya. Oke, kita ukur tegangan P drop. Dari negatif positif, dari CT ke positif. (35) tegangan utama, kita di min. Oke, kita besarkan dulu. Ininya mencapai 18 lagi. Sampai cacat. Kita shotkan. Nah, di 28 volt DC. Perhatikan sobat Subtek Audio, lampu menyala dengan indikator ini. Nah, di 14 mulai menyala. Nah, di 16 dia mulai terang. Oke, sobat Subtek Audio, pick bahwa dari kita hitungan tadi ternyata benar.
Oke, kita bisa simpulkan dari hasil analisa tadi dengan hitung manual dan hitungan output ternyata benar mendapatkan 64 watt dengan dengan nilai peak out power di 18, kita ambil 16 ternyata benar. Dari beban 4 ohm ternyata kita load ke 8 ohm, sudah mencapai klip di 18. Oke, mungkin apabila ada pertanyaan di skema ini silahkan nanti tanya di kolom komentar. Sekarang kita akan tes dengan musik. Oke, sobat Subtek Audio, setelah kita siapkan dan ini dari speaker dan multi ke pole output maksimal dari power amplifier AX APEC ini. Oke, kita musik sudah siapkan, tinggal play. Oke, perhatikan lampu LED indikator peak. Kita playkan musik. Selamat datang di dunia sound system Indonesia. Pada hari ini kami menampilkan produk terbaik dari kami. Dan selamat menyaksikan. The House Music Achievement Hero. Oke, sobat Subtek Audio, setelah kita analisa dan dari klip sampai nyala terang peak bahwa hasil output di 15,53, target kita di 16 di beban puncak dari dioda LED tersebut. Oke, kita ternyata peak, semuanya benar. Oke, sobat Subtek Audio, mungkin untuk pembahasan mengenai indikator klip dari sebuah power amplifier ini setelah kita bikin dan hasil kita uji ternyata peak benar. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Untuk itu kita akhiri. Wassalam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.